Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Komputasi Statistik akan menjelaskan tugas kelompok kami modul 3 yaitu teknik wrangling atau mungkin pada R. Jadi teknik wrangling atau teknik mungkin ini itu proses pemrosesan data yang mencakup pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan pengembangan data dari berbagai sumber menjadi bentuk yang dapat diolah. Nah, teknik wrangling atau mungkin itu ada 8 tahapan, yaitu pengumpulan data, pembersihan data, transformasi data, pemfilteran data, integrasi data, validasi data, dokumentasi data, dan penyimpanan data. Adapun yang kami kerjakan itu pertama itu ada membuat suatu variabel baru. Kita itu pertama memasukkan data dengan menggunakan nama, terus kita membuat variabel data Aldo, Bento, Kresgen, Delgo, dan sampai Juminten. Lalu kita membuat variabel name yang berisikan nim. Lalu kita membuat gender, tugas satu dan tugas dua, yang mana isinya dari gender itu ada eh, male dan female, dan tugas satu tugas dua itu berisikan nilai-nilai tugas. Dan juga di tugas satu dan tugas dua ini ada nilai yang kosong, yaitu ada dua. Lalu kita di sini menggabungkan semua data menjadi sebuah data frame, yaitu menggunakan data nilai, menggunakan fungsi data.frame yang berisikan nama, NIM, gender, tugas satu dan tugas dua. Lalu kita tampilkan data nilainya, itu kita panggil data underscore nilainya. Di output terlihat ada 4 variabel, nama, NIM, gender, tugas satu dan tugas dua, yang berisikan data-data yang telah kita inputkan di awal. Lalu kita menambahkan variabel ke data frame, itu kita tambahkan variabel tugas 3 dan tugas 4 ke dalam data frame yang telah kita inputkan di atas. Itu kita data nilai variabel tugas yang berisikan nilai dan memiliki nilai 01. Lalu di tugas menambahkan variabel tugas 4 ke data frame, itu yang berisikan nilai-nilai 80 sampai 85. Lalu kita panggil lagi data nilai yang telah kita tambahkan variabelnya. Terlihat pada output itu telah tertambah variabel tugas 3 dan tugas 4 pada data frame. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pandra Insani dengan NIM 121450137. Nama saya Putri Dulur Sophia dengan NIM 1214500116. Selanjutnya pada bagian subsetting yaitu teknik untuk memilih subset dari data yang relevan dari dataset yang lebih besar. Selama kita ingin menampilkan dari data dari tugas 2. Kita input nilai duanya, terus masukin datanya dengan menggunakan tugas 2 karena yang diminta tugas 2. Kemudian kita print nilai duanya dan nilai 2 yang diminta muncul. Selanjutnya kita menampilkan nilai dari mahasiswa yang bergender wanita, yaitu karena yang diminta wanita, kita tampilkan perempuan sama dengan data underscore nilai, terus gender sama dengan female, yaitu outputnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, pada pada bagian kita ingin pada bagian data nilai perempuan akan terlihat hasilnya seperti di layar. Selanjutnya, kita ingin menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak lengkap, yaitu NK pakai is.na, kemudian data nilai dolar tugas satu dan tugas 2, tugas 3 dan tugas 4. Kemudian kita print datanya dan nilai yang tidak lengkap keluar. Selanjutnya, kita ingin menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai lengkap. Masih sama pakai nilai lengkap, karena yang tadi di atas pakai nilai tidak lengkap, kita pakai NK, dan yang nilai lengkap pakai data nilai NL. Selanjutnya, data yang diminta keluar, kemudian kita mengganti NA dengan nilai tertentu, dengan nilai yang kita inginkan. Pakai data nilai tugas satu, tugas 2, tugas 3 sesuai dengan NA yang ingin diganti. Selanjutnya kita print data nilai dan NA-nya sudah terganti menjadi tugas satu jadi 70, tugas 2 jadi 85, dan tugas 3 NA diganti menjadi 90.
Selanjutnya kita ingin menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade besar dari 60. Yaitu kita print pakai nilai tugas satu, terus tugas duanya juga, tugas tiga dan tugas empat. Eh, Sudah terlihat dari output yang ada, nilai yang di atas passing grade besar dari 60 adalah Aldo, terus Chriskin, Delgo, Guldok, Ikhlas, sama Juminten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya perkenalkan nama saya Rizky Dabilopri dengan NIM 121450073. Di sini saya akan menjelaskan terkait recording data. Recording data adalah proses mengubah nilai-nilai dalam dataset untuk menyederhanakan, menyusun ulang, atau memformat data dengan cara memudahkan analisis. Dan di sini saya akan membuat data baru namanya total untuk menghitung jumlah keseluruhan nilai tugas yang ada. Nah, di sini saya mendeklar namanya menjadi numeric underscore calls. Dan di sini ada supply memanggil datanya dengan nilai yang numerik. Terus habis itu kita berisikan penjumlahan dari seluruh eh, variabel dari data nilai, yaitu dengan memanggil numeric calls dan mendeklarnya data underscore nilai string total. Nah, selanjutnya kita membuat data baru nilai akhir, nilai total yang dibagi 4. Nah, dari data ini kita akan menghitung nilai akhir dari total keseluruhan. Nah, di sini kita jalankan ketemu variabel baru yaitu total dan nilai akhir. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan data baru berupa variabel keterangan yang menjelaskan nilai akhir. TL jika kurang dari 60, L jika lebih dari 60. TL itu tidak lulus, L itu lulus. Nah, kini kita membagi data nilai menjadi dua menggunakan bricks dan dengan menambahkan label TL dan L. Bricks yang pertama itu kita mulai dari 0 sampai 59 dan bricks yang kedua itu 60 sampai 100. Nah, ini kita bagi dua dan ketemu hasilnya seperti bawah ini. Nah, selanjutnya adalah sorting data. Sorting data adalah proses mengurutkan data dalam urutan tertentu, seperti terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Nah, di sini kita mengurutkan data berdasarkan name. Jadi kita mengorder data nilai dengan string name, lalu kita memasukkan data urut dot name dengan hasil di bawah ini. Jadi name-nya sudah sesuai 001, 003, 009, dan seterusnya. Nah, habis itu kita mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar ke nilai total terkecil. Data, nah di sini kita mengorder data nilai string nilai akhir. Habis itu kita mengurutkan secara decreasing atau dari terbesar ke terkecil. Dan di sini kita panggil hasilnya kita sudah terlihat dari terbesar hingga terkecil. Selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Syedul Nenggolan dengan NIM 114500063. Saya akan menjelaskan mengenai mapping data dan reset data. Nah, yang pertama adalah mapping data, yakni proses menggabungkan dan atau lebih dataset menjadi satu dataset. Eh, Pertama bisa dilihat dari kodenya. Pertama, kodenya akan membuat data awal yang mana akan membuat data frame yang berisi eh, dat, dat- yang berisi data nilai tambah yang bernama nilai tambah di situ dan dibuat dengan dua variabel, yakni nilai praktikum dan nilai kuis, yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah data frame yang bersama-sama dengan nama-nama mahasiswanya. Uh, dengan bisa dilihat hasilnya terdapat tabel nama yang mana berisi nama mahasiswa yakni Aldo, Bento, Kresan dan lain-lain. Lalu ada nilai praktikum yang mana adalah nilai yang diperoleh mahasiswa dari praktikum. Ya, contohnya adalah Aldo mendapatkan nilai 80 di situ. Dan nilai kuis yakni nilai yang diperoleh mahasiswa dari kuis. Yang bisa dilihat dari contoh tersebut yakni Aldo itu mendapatkan nilai kuisnya 80. Lanjut, yakni adalah menggabungkan dua data frame.
yang mana bagian dari kode ini adalah menggabungkan data yang telah ada sebelumnya, yakni data nilai dengan data baru yang bernama nilai tambah berdasarkan kolom nama. Eh, d- dari code itu bisa kita lihat fungsi merge itu digunakan untuk menggabungkan dua data frame berdasarkan kolom yang sama. Eh, dalam hal ini kita memakai kolom nama yang kemudian menggabungkan data nilai tambahannya ke data nilai dat- ke data nilai yang sudah berisi informasi seperti nama, NIM, gender, tugas, dan nilai akhirnya. Bisa kita lihat dari hasilnya, tabel yang dihasilkan itu menggabungkan data dari kedua data frame tersebut, bisa yang menghasilkan kolom tambahan nilai praktikum dan nilai kuis yang kini terintegrasi dengan data sebelumnya dan memberikan gambaran lengkapnya tentang performa mahasiswa dari tugas itu. Lanjut, yakni adalah riset data, yang mana riset data ini adalah proses mengubah format atau strukturnya tanpa mengubah isinya. Eh, Bisa kita lihat dari kode tersebut, kode itu ya, ada adalah kode yang membuat sebuah data frame yang berisi informasi mahasiswa, nama, yakni nama, NIM, gender, IPK, dan statusnya. Eh, Bisa dilihat hasilnya itu tabel data MHS bisa menghasilkan informasi nama, NIM, gender, IPK, dan status dan lain-lain. Dan seperti pada gambar. Lalu lanjut, yakni adalah mengubah bentuk long ke bentuk white, yang mana eh, nilai variabel dari status, yakni cuti, lulus, dan baru itu dipisahkan menjadi kolom yang berbeda, yang mana fungsi reset digunakan di sini. Eh, Bisa kita lihat var itu merupakan variabel yang mengidentifikasi yang tetap tidak berubah. Dalam hal ini nama, NIM, dan gender. Lalu var yang mana variabel ini digunakan untuk referensi untuk membuat kolom baru yakni status dan direction sama dengan white itu menginstruksikan untuk mengubah data ke bentuk white. Bisa kita lihat hasilnya itu mengubah data menjadi white dengan masing-masing status memiliki kolom IPK tersendiri. Lanjut, yakni mengubah bentuk white ke long. Oke, bisa kita lihat uh, varying di sini berguna untuk menyediakan daftar kolom yang diubah dari white itu ke long. Dalam hal ini kolom IPK, IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru itu digabungkan menjadi satu kolom. Dan direction sama dengan long ini menyatakan bahwa data diubah kembali ke bentuk long. Bisa kita lihat hasilnya itu data itu menghasilkan tabel yang kembali ke bentuk long, tetapi kali ini dengan kolom IPK sesuai dengan statusnya, yakni cuti, lulus, dan baru. Nah, demikian hasil presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi tugas kelompok modul 3 komputasi statistik dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.